Jadi akibat dari kejadian itu Pak Toto memiliki indera keenamnya. Begitu saya lihat udah ada berdiri di samping pintu kamar mandi seng itu. Saya lihat-lihat rambutnya poni, wajahnya hitam tapi rata. Ya setelah itu kejadian 40 hari lebih itu, jadi kalau ada apa-apa di pojok itu ada itunya, saya jadi tahu. Waktu itu jam 2 malam, saya lihat ada yang tiduran pocong. Saya permisi punten, saya mau minggir ke sini manjangin. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, MM akan mengantarkan cerita ke tempat Anda. Cerita mistis dan mencekam. Sudah ada di depan saya narsum namanya Pak Toto. Tapi sebelum Pak Toto cerita nih, Pak Toto akan kita berikan satu buah kenang-kenangan berupa kaos dan juga kenang-kenangan lainnya. Nah, dilihat dulu Pak Toto, ini kaosnya kira-kira cocok nggak nih buat Pak Toto? Waduh, ini pas banget nih. Pas ya? Iya. Tapi ini ada pantangannya Pak Toto. Iya. Nggak boleh dipakai tidur. Insya Allah. Kalau dipakai tidur ini bisa masuk ke alam gaib nanti. Bahaya Pak Toto ya? Iya. Nanti dipakai Pak Toto ya. Pak Toto, tapi ini kita ambil dulu. Ada syaratnya. Iya. Ambil dulu, cerita dulu, baru dikasih nanti terakhir. Iya. Baik, Sobat MM, Pak Toto ini akan bercerita kepada kita tentang kisah nyata yang dialaminya pada tahun sekitar 85 ya Pak Toto ya. 85 ya. Di daerah Bandung. Daerah Bandung, kawasan Cikutra. Kawasan Cikutra ini ceritanya mencekam. Pak Toto diteror oleh hantu kuburan bermuka rata. Rata hitam. Rata dan hitam Pak. Iya. Itu Pak Toto sampai kalang kabut lah pokoknya ya. Diteror terus menerus. Bagaimana ceritanya? Kita ke Pak Toto dulu. Pak Toto, sekarang kegiatan apa nih? Kegiatannya ya saya tetap jadi tukang jahe. Kalau istilah Bandung tukang jahe itu tukang jahit di konveksi dulu. Oh, saya di konveksi. Ya. Sekarang ini? Sekarang di rumah. Di rumah. Di Udah rumah pensiun. menerima jahitan aja ya. Oh, menjahit juga Ya. Pak. Oke, mantap nih Pak Toto. Pak Toto, ini kisahnya seperti apa dan tahun 85 itu ya dihantui selama berapa lama? Selama sekitar 40 hari itu. 40 hari ya? Iya. Waduh. Silakan Pak Toto, gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini. Waktu itu sore saya main ke rumah kakak ipar di kawasan Cikutra, di atasnya makam pahlawan Cikutra. Gitu. Dulu waktu saya masih muda dan baru punya anak juga 2 waktu itu, dan saya ke sana ke rumah kakak ipar ngobrol-ngobrol terus hujan. Jadi saya nggak bisa buru-buru pulang sore itu. Jadi bisa pulang hujan rintik-rintik kecil itu bisa pulang sekitar jam setengah 9-an malam. Pakai sepeda saya waktu itu pulang dari rumah kakak ipar, jalan turun dan di sana waktu mau ke sana ada anjing 3 itu. Jadi saya daripada nanti di itu anjing, jadi saya kepaksa belok ke jalan makaman.
pemakaman. Nah, waktu itu kanan kirinya makam. Jalan itu menurun. Alhamdulillah begitu jalan saya begitu turun, sepeda enggak kebablasan. Cuman di pertengahan makam itu kayak ada macet gitu, sepeda saya tuh. Macet, ya saya kepaksa takut juga saya turun. Betulin, nggak taunya rantainya copot. Ya saya betulin, alhamdulillah lama-lama bisa. Terus saya kayuh lagi itu sepeda, saya jalan lagi, nggak taunya rasanya kok lain. Rasanya nggak seperti tadi, begitu turun enteng, ini rasanya agak berat. Tapi alhamdulillah berat tuh karena jalannya turun, jadi tetap lancar sampai ke jalan raya. Karena hujan rintik-rintik, terus saya sampai ke rumah mertua itu waktu itu. Rumah mertua zaman waktu itu rumah mertua masih temboknya sepotong, masih ininya bilik, masih ada gang 1 meter. Saya taruh sepeda di gang. Dulu kamar mandi masih di luar, di belakang rumah, dan dapur juga di situ sampingan dengan kamar mandi. Saya mau masuk, begitu belok rumah mau masuk ke kamar mandi, ada kakak ipar berdiri di pojok dapur. Pakai bajunya baju kayak baju udah lahiran gitu, kembang-kembang. Nah itu rambutnya dikepang 2, di pelintir-pelintir gitu tuh, dikepang 2 kanan kiri. Percis kakak ipar aja, cuman membelakangi. Nah saya tetap masuk ke kamar mandi. Setelah saya mau kencing kan ada kakak ipar, kan agak malu saya tuh. Itu waktu itu, kok kakak ipar enggak ini. Tapi ini saya tetap pengen buang air kecil. Ya saya paksa buang air kecil aja, udah begitu kok nggak lewat-lewat. Kakak ipar itu, begitu saya lihat udah ada berdiri di samping pintu kamar mandi seng itu. Saya lihat rambutnya poni, saya lihat wajahnya hitam tapi rata. Dari situ saya sampai merinding ini. Dari situ saya nubruk itu seng, pining-pining kamar mandi seng, brang sampai bunyi. Nah baru ada suara kakak ipar, saha eta. Nah di situ saya tuh memberanikan diri karena ada kakak ipar, suara kakak ipar, memberanikan diri lewat di depannya dia, depannya si hantu itu. Saya sampai mertua dengan istri saya bangun, ya keluar ada apa, saya duduk di situ, sadar nggak sadar, tapi istri saya cerita katanya saya matanya melotot, nggak ngedip-ngedip. Itu. Nah, setahu itu istri saya keluar manggil pamannya, paman mertua. Waktu itu paman mertua kan sedikitnya orang-orang yang bisa diinikan, ya suka ngobatin orang-orang yang kesurupan apa, dia bisa ya sedikit gitu. Terus datang ke saya, terus istri saya suruh ambil air putih, sama dia nggak tahu jampe apa, terus dia minum, semburin ke wajah saya. Waktu itu saya sadar nggak sadar, terus sisanya suruh diminum. Udah saya minum, suruh dihabisin 1 gelas kecil itu. Mulai saya bisa ngedip sadar. Nah, sudah bisa ngedip sadar itu, paman saya nanya, kunaon maneh teh gitu. Jadi saya ceritakan, tadi sudah ceritakan, terus saya itu terus paman saya dia bilang itu ada yang ngikutin kamu ke sana, dari sana ikut ke sini. Nah pas di belokan itu katanya ada yang meninggal wanita itu meninggal itu baru 3 hari. Saya ya udah dengar itu ya biasa aja, cuman semalam itu saya nggak bisa tidur karena rasa saya kebayang-bayang terus itu wajahnya hitam rata. Saya nggak bisa tidur setelah ada dari suara masjid bangun. Nah saya bisa tidur. Nah saya besoknya kerja tetap di konveksi. Saya suruh ngelembur. Nah setelah saya lembur sekitar pokoknya lewat jam 8 saya lembur, kok saya perasaan lain.
Begitu saya lihat di pojok pintu konveksi yang mau masuk ke ruangan konveksi, di situ berdiri lagi si wanita setan, hantu wanita itu yang berwajah hitam rata itu ada di situ. Dari situ saya tuh ya kerja nggak karuan, ya nggak karuan. Ya lama-lama saya minta ini izin pulang ke mandornya, izin pulang karena majikan mah udah pulang, izin ke mandoran, saya pulang ke mandor, saya izin, saya pulang. Tapi kan pulang zaman dulu tuh dari kerjaan ke rumah jalan kaki. Setiap saya jalan terus ada gang yang ya lorong gang lah gang yang agak gelap, dia ada di situ berdiri lagi. Terus-terusan saya diteror. Nah setelah saya datang ke rumah, saya cerita lagi ke istri, saya cerita ke istrinya, saya dibawa ke rumah paman, saya cerita ke paman mertua yang bisa itu, wah ini mah cenah berat kudu di ieu. Toto harus izin ke keluarganya ke sana, Toto harus nyekar. Gitu. Ya ke kuburannya, itu nyekar nggak boleh siang, harus malam. Ya saya bagaimana ini kan takut kalau malam. Yang kuburan enggak nanti diantar sama paman, kata paman begitu. Tapi izin dulu nantinya besok siangnya apa, kalau sekarang udah malam udah jam 10 hampir jam 11. Jadi besok aja. Jadi saya besoknya nggak berangkat kerja, saya datang ke keluarganya, nanya dulu ke teteh yang di atas, teteh yang pertama. Saya ngobrol-ngobrol. Memang keluarganya agak nggak terima bahwa si mungkin orang tuanya anak saya kok menghantui orang lain. Tapi saya cerita karena didampingin paman mertua juga ikut bicara, jadi mengizinkan. Silahkan, tapi jangan sampai nanti ada berita yang enggak lagi gitu. Terus ya sekitar waktu itu, sekitar malamnya, sekitar jam 10-an saya nyekar ke makamnya. Saya minta dijauhin, tolong jangan ganggu saya kan begitu. Karena saya kan dengan ya kalau kasarnya dengan Anda, dengan teteh, saya kan nggak ada hubungan apa-apa. Saya kan cuma numpang lewat, mungkin karena waktu itu saya buru-buru lewat terus pas hujan rintik-rintik, jadi saya nggak punten. Maaf saya tuh begitu waktu itu. Begitu udah nyekar itu saya bisa tidur. Setelah 3 hari mungkin ke 7 harinya dia, selamatan ke 7 harinya dia, kok datang lagi saya gitu tuh. Setiap saya jalan terus ada gang yang ya lorong gang lah gang yang agak gelap, dia ada di situ berdiri lah. Datang ke saya aja, saya kan takut kalau digituin terus. Sampai saya jarang berangkat kerja, sampai temen datang ke rumah, teman sekerjaan, kunaon cente indit. Saya cerita begitu, dia oh nyangga sarik itu kayak orang cenah boga di Cikadut anu bisa ngayekeun gitu waktu dulu itu tuh. Nah terus dia nganter ke sana, ngobrol ke sana, saya ceritakan dari awal sampai akhir saya diteror terus setelah itu 3 hari nggak ada, ini muncul lagi. Saya tuh kata yang itu, ya itu sebetulnya nggak apa-apa, cuman sampai sebelum 40 hari tetap menggoda. Tapi nggak apa-apa, nggak usah takut, katanya begitu, kata orang yang pinter lah gitu tuh. Ya saya walaupun ya begitu ya tetap pikiran saya kan, diri saya kan takut, was-was kalau saya diliatin aja terus gitu, ditampakin terus tuh. Saya merasa ini gitu tuh, kerja nggak jongjon, nggak junun gitu kerja tuh, nggak fokus. Jadi si majikan tuh nanya lagi,
kunaon mana gitu. Saya cerita lagi ke majikan, oh gitu nyangges cenah kayak orang ngobrol heula cenah, tapi kayak ceritanya cenah ka Cigiok cenah gitu. Itu Cigiok tuh orang Cina tapi orang pinter lagi katanya begitu. Orang pinter lagi cerita. Jadi saya begitu itu ditemuin sama itu Cigioknya, dipanggil ke tempat kerjaan, ke konveksi dulu. Saya ngobrol dengan Cigiok itu, kata Cigiok ya sebetulnya saya nggak ganggu, sama dengan yang dari Kiai Cikadut, nggak ganggu. Cuman perasaan Toto tuh takut terus, ya sudah nggak usah malam, datang aja ke makamnya lagi, nyekar lagi. Pas itu nanti setelah 40 harinya, pas 40 harinya nyekar Toto ikut gitu. Nah waktu itu lama kan, waktu itu ngobrol-ngobrol udah hampir 20 hari lagi kan lama. Saya kan diteror terus kan, saya ini. Jadi saya kan otomatis datang ke keluarganya, saya minta mohon ke keluarganya bahwa saya tuh Pak nyari geus kumaha, keluarganya juga angkat tangan. Lama plak sampai ke 40 hari saya ya nyekar gitu ke makamnya, nyekar minta mohon saya ini jangan diganggu karena saya tuh ya sekali lagi seluruh saya minta maaf, waktu itu saya barangkali tidak sopan, waktu itu pakai sepeda ngeruduk terus kan gitu, jalan turun. Saya ulangi lagi begitu ucapan berapa kali, terus saya ya biasa ngirim doa arwah gitu. Terus udah malamnya nggak datang, saya nggak bisa tidur, takut datang, gelisah baik. Padahal di Bandung teh tiris, tapi saya kesangan gitu teh. Udah saya nyekar ke 40 harinya, itu ya memang kesananya nggak ada. Alhamdulillah, setelah itu kejadian 40 hari lebih itu, jadi saya tuh kayak yang badan saya kayak yang ada sedikit apa tuh aura yang ini gitu tuh. Jadi kalau ada apa-apa di pojok itu ada itunya, saya jadi tahu. Setelah kejadian itu, jadi bukannya saya menyombongkan diri, jadi saya seperti punya indera keenam. Sampai sekarang, saya tuh alhamdulillah sampai sekarang ya saya bisa ya kalau daerah itu ada ya ada gitu, begitu. Jadi rasa takut tuh jadi sekarang nggak ada. Saya sering pulang malam. Pas waktu itu ya di sini daerah Cirebon, saya pulang dari Rinjani, dari kakak saya pulang jam 1:30. Itu habis hujan, saya pulang jalan kaki waktu itu, lampu pas Perumnas padem, itu aliran itu. Nah saya tetap jalan kaki, pas lewat mau ke rumah, saya di gang itu di benteng itu ada benteng tembok itu di Kebon Pelok tuh. Nah saya lewat bau amis sekali, kok nyelenget sekali amisnya. Begitu saya lihat lagi duduk di atas tembok dekat kelapa itu Nokunkun, yaitu kunti gitu, kuntilanak itu lagi duduk. Ya saya ongkoh-ongkoh aja, dianya ya diem. Nah setelah kejadian waktu itu saya muda itu ya jadi kayak yang apa tuh, saya jadi bisa melihat yang begitu gitu. Terus saya pernah lagi kontrak di daerah sana, di daerah Nusantara. Saya rumah di pojok itu kontrak. Nah itu kata orang di situ ada penghuninya. Setelah saya huni nggak ada, cuman saya pernah lihat itu ada hantu wanita itu tanpa tangan lewat di samping rumah saya. Itu pernah itu jam 1 malam. Nah, itu Mengganggu Pak? Enggak ganggu. Nah cuman sekali waktu saya deket puskesmasnya, waktu itu jam 2 malam, saya lihat ada yang tiduran pocong. Saya mau lewat pakai motor sebetulnya itu. Ada di tengah jalan cepat gitu. Itu saya permisi punten, saya mau minggir ke sini manjangin. Itu di dekat puskesmasnya. Dulu waktu saya ngontrak di daerah itu. Nah, begitu saya permisi,
saya bilang saya tuh mau lewat karena saya rumahnya di pojok sana. Ngilang sendirinya, nggak ada. Pak mau nanya, yang si teteh-teteh yang meninggal itu anaknya meninggal juga nggak? Anaknya sih nggak meninggal, Masih hidup sampai sekarang? masih hidup. Kalau sekarang pernah lewat kejadian itu lagi Pak, tempat itu? Nah, saya lewat lagi ke Cikutra, ke situ si teteh kebetulan waktu itu mau pindah. Waktu itu pindahnya ke daerah Bale Endah. Nah, saya ikut. Saya kebetulan waktu itu saya datangnya telat. Jadi saya jalan kaki. Jalan kaki lewat situ saya tuh. Lewat pemakaman itu lagi. Jalannya sudah bagus, udah apa? Ya saya lihat si makamnya juga sudah bagus, sudah di keramik. Itu. Saya lewat ya, saya ya permisi punten. Enggak, ini punten teh, saya lewat ini kebetulan saya mau ke rumah kakak ipar saudara. Jadi punten upami kaganggu. Pakai permisi Ya sekarang Pak? permisi itu. Ya saya ongkong lancar. Jadi ikut pindah ke Balai Indah apa terus sampai ya enggak datang, enggak ini. Udah aman Pak ya? Ya aman itu. Siapa Pak namanya? Boleh di... Siapanya? Namanya siapa ya? Yang meninggalnya? Oh, yang meninggal itu saya lihat di itu di apanya tuh di Padung, kalau Sunda mah Padungnya. Namanya tuh. Jadi akibat dari kejadian itu Pak Toto memiliki indera keenam ya sampai saat ini. Nah itu juga membuat keberanian Pak Toto jadi meningkat Pak ya? Ya meningkat Yang ya. tadinya Itu ya. penakut, sekarang Tadinya takut, jadi sekarang walaupun pulang malam apa insya Allah, cuman saya patokannya tetap minta kepada Allah. Sobat, itulah kisah nyata dari Pak Toto sekitar tahun 85 di Cikutra, daerah Cikutra Bandung ya. Bojong Kacor. Bojong Kacor. Jadi pesannya apa Pak terakhir? Pesannya kepada teman atau kepada ya siapa saja, kalau lewat pemakaman walaupun pemakaman apa saja ya tolong permisi. Kalau ke ya tetap kita nginikan karena kita umat Islam, tetap kita assalamualaikum walaupun makam apa aja. Itu aja pesannya, jangan sampai sembrono, jangan sembarangan apalagi sampai kencing di pemakaman. Itu ya permisi lah gitu. Ya. Itu aja pesan saya ke ini jangan seperti pengalaman saya dulu pakai sepeda nggak permisi, tapi ada hikmahnya. Saya sekarang jadi tahu, jadi nggak takut dan tahu suka melihat yang begitu. Ya, ada bonusnya Pak. Jadi menambah keimanannya. Menambah keimanan itu. Gitu. Oke, sobat, ini janji dari kaos untuk Pak Toto, dan tentunya selain kaos ada yang lainnya Pak. Nanti di belakang ada Pak. Ya, mual beja-beja. Terima kasih Pak Toto atas ceritanya, dan sobat terima kasih. Semoga kita diberikan umur panjang dan bertambah rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.